Libra, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap baca energi kalian di tahun 2023. Seperti biasa, ini general reading, jadi ambil sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksa itu sesuai. Cross watcher, siapapun kalian yang sedang berusaha dengan Libra, kalian welcome untuk join karena energi kita sudah bertukar. Jadi sangat mungkin pesannya juga untuk kalian. Kalau nggak sesuai, gue saranin nggak hanya nonton sunshine kalian yaitu Libra, tapi nonton juga moon sign kalian dan rising atau ascendant sign kalian. Seperti ini general reading, jadi dengan melihat ketiganya membuat situasi kalian lebih komplit gitu ya. Nah, kalau yang nggak tahu ya, gue ngadain promo akhir tahun nih 2022 ya, akhir tahun 2022 dengan 100.000 aja kalian udah bisa dapat personal reading ya, entah itu apapun kegalauan kalian, apapun pertanyaan kalian, atau hanya untuk melihat 2023 secara personal, entah melalui astrologi saja atau tarot aja atau dua-duanya atau bahkan human design chart boleh. Kalau kalian nggak tahu apa itu human design chart, kalian google aja ya. Yang jelas untuk lebih detailnya kalian kontak aja langsung via WA atau konsultasikan gue langsung. Nomornya ada di box description atau di postingan gue di komunitas ya, tentang promo itu. Langsung aja ya, gue mulai dengan Conversation with God Oracle card. Satu kartu aja. Apa saran dan petunjuk untuk Libra dalam menyambut 2023? Your soul doesn't care what you do for a living, and when your life is over, neither will you. Your soul cares only about what you are being while you are doing whatever you are doing. Jadi jiwa kalian itu nggak masalah, nggak terlalu peduli dengan apa yang kalian lakukan untuk hidup. Dan ketika hidup kalian selesai, kalian pun juga nggak peduli sebenarnya. Jiwa kalian peduli hanya tentang apa yang what you are being while you're doing. Kamu menjadi apa? Kamu menjadi apa ketika kamu melakukan apapun yang kamu lakukan? Peran kamu apa di saat kamu melakukan apapun yang kamu lakukan? Oke. Di screenshot supaya kalian bisa zoom dan terjemahkan sendiri kalau memang kalian mau. Jadi jiwa kalian nggak peduli sebenarnya apa yang kalian lakukan untuk hidup. Bahkan ketika hidup kalian selesai pun kalian juga nggak peduli. Kalian juga nggak akan peduli gitu. Jiwa kalian hanya peduli tentang peran apa yang kalian lakukan dalam melakukan apapun yang kalian lakukan. Nah, itu udah. Orang bilang atau orang Bali ngomongnya gitu. Udah. Langsung ke tarot. Gue kali ini pakai Light Vision Tarot ya. Biasanya pakai Lucky Tarot, tapi tetap yang gue pakai cuman Major Arcana dan juga masih 12 kartu. Kali ini mewakili 12 bulan di dalam tahun untuk tahun 2023. Tapi kali ini gue akan jelaskan semua ke 12 kartunya. Jadi siap-siap bakalan lama. Anyway, apa yang Libra perlu ketahui untuk major event atau major fokus Libra setiap bulannya di tahun 2023? Kok jadi 2027? 2023 untuk Libra. Major event atau major fokus per bulannya di tahun 2023. Apa yang Libra perlu ketahui? The Wheel of Fortune Januari. The Magician Februari.
The Emperor. Wow. Maret, April, The Sun, keren amat. Mei, Strength. Juni, The Devil. Juli, The Chariot. Agustus, The World. September, The Orchard. Oktober, The Star. November, The Hangman. December, The Moon. Under the Deck, The Lovers. Alam bawah sadar kalian secara keseluruhan untuk tahun 2023 is all about the lovers. Pilihan. Kita semua punya pilihan. Hidup itu juga pilihan. Ini energi Gemini. Ada karma di situ kaitannya. Karena di rumahnya Gemini kalian dapat The Orchard. Dan Mars lagi retrograde di Gemini. Ya. Mars retrograde di Gemini dari sejak tanggal 30 Oktober sampai Januari tanggal 12. Dia retrograde. Artinya retrograde, planet itu semua bergerak ya. Nggak ada yang diam. Di semesta itu semua yang bergerak, punya patternnya masing-masing. Nah, Mars retrograde maksudnya sebenarnya dia nggak mundur, nggak. Planet itu hanya diam, statis, station. Tapi buminya yang tetap berputar. Jadi kita yang di atas bumi ini melihatnya seakan-akan bergerak mundur, padahal enggak. Dan energi planet retrograde artinya kita diminta untuk merevisi, introspeksi, melihat lagi pengalaman-pengalaman kita. Karena yang retrograde ini Mars, kita bicara tentang action, tindakan kita ya. Bahkan karena Mars retrograde di Gemini itu sifatnya, karena Gemini itu sangat kurios, keingintahuannya tinggi. Jadi Mars retrograde itu di Gemini itu pingin mencoba-coba, banyak mencoba hal-hal baru. Dan sebelum kalian memastikan atau menentukan sikap, apa yang keputusan yang kalian ambil, ya kan, pilihan. Oke. Nah, di rumahnya Gemini ini tentang bagaimana kalian melampaui batasan-batasan kalian sendiri, tentang bagaimana kalian menghadapi perbedaan-perbedaan, bagaimana menghadapi sesuatu hal yang asing atau baru buat kalian. Bagaimana kalian mempelajari hal-hal baru, atau bagaimana tentang travel itu sendiri ya. Travel itu maksudnya juga tentang hal-hal yang sifatnya berjarak ya. Entah itu emosional, entah itu geografi ya. Tentang sekolah yang lebih tinggi ya. Yang jelas bagaimana kalian melampaui limitation, your own limit, melampaui batas-batas kalian sendiri. Tapi The Orchard itu sendiri hanya kartu tarot ini ya, Light Vision Tarot yang punya kartu ini. Di kartu tarot lain nggak ada. The Orchard ini seperti, perhatikan gambarnya. Nah, itu resources, buah-buah di ladang pohon dengan penuh buah-buahnya ya. Itu resources buat kita semua nikmati. Tapi sadari, ada tanggungannya, ada harganya menggunakan resources itu. Hak kita, iya, hak kita, haknya siapapun untuk digunakan. Layaknya buah pohon itu sebenarnya bukan miliknya siapa-siapa. Ya kalau di jalan itu, di hutan itu bukan miliknya siapa-siapa.
Boleh diambil, boleh ya. Tapi ada pembayarannya gitu. Ada hak dan ada kewajiban. Kewajiban itu adalah bagian dari hak itu sendiri ya. Apapun itu ada harganya, ada tanggungannya, ada bebannya, ada tanggung jawabnya. Oke. Nah, jadi kalian sedang menimbang-nimbang mungkin tanggungannya apa dengan segala ya kalian ingin mencoba-coba hal-hal yang baru dan kalian lagi menimbang-nimbang mungkin ya tanggungannya apa untuk memulai apapun itu yang baru mungkin ya. Itu alam bawah sadar kalian istilah secara overall di tahun 2023 untuk Libra. Oke. Di bulan Januari kalian dapat The Wheel of Fortune. Ini energi Jupiter. Jupiter Jupiter di bulan Januari itu ada di masih di Pisces ya. Kayak udah di Aries deh. Ya, di Aries. Mungkin ini tentang travel ya. Buat Libra. Ini tentang karir kalian, status kalian, relationship kalian. Bagaimana kalian melampaui batasan-batasan kalian dalam menghadapi perbedaan-perbedaan dalam relationship. Dan itu sangat mempengaruhi status reputasi kalian sendiri. Bahkan long term goal kalian. Karena Jupiter di Aries itu di rumah ketujuh buat Libra, yaitu relationship. Ingat ya, relationship lagi-lagi bukan hanya dengan orang lain atau eksternal, tapi juga internal dengan diri kita sendiri. Bagaimana relationship kita dengan kesadaran kita yang lebih tinggi ini ya. Karena relationship dengan diri kita sendiri, kalau nggak kita jaga ya, kalau kita nggak pahami itu juga, itu akan terproyeksikan keluar, mewujud secara nyata keluar. Apapun yang kita tidak terima itu mewujud. Dan itu bisa di profesional, bisa di personal ya. Cuman pikiran kita yang suka memberi label relationship kita ya. Karena pada dasarnya kita kan cuma satu ya, mau dibagi-bagi kayak gimana pun juga hati kita juga cuma satu. Nggak mungkin yang di rumah tidak mempengaruhi yang di pekerjaan, nggak mungkin yang di pekerjaan tidak mempengaruhi yang di rumah ya. Kesel di rumah pasti ke bawah ke kantor, kesel di kantor pasti bawa ke rumah, pasti orang kita yang cuma satu. Jadi kalian diminta untuk kuat, membangun kekuatan dari dalam ya, untuk mengekspresikan, untuk mengkomunikasikan, untuk menyampaikan apapun yang memang seharusnya kalian ekspresikan. Mengakhiri apapun yang memang sudah saatnya untuk diakhiri, entah itu pertemanan, entah itu persahabatan, entah itu ya, ini kelihatannya sih profesional ya, mungkin juga ada kaitannya juga dengan personal, tapi
lebih ke teman kerja gitu. Mm, 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 mm. Ah, ah. Januari ya, bagaimana kalian melampaui batasan-batasan itu? Karena Jupiter itu berkah spiritual, kita akan dapat berkahnya secara spiritual ya, kalau kita sudah mampu melampaui karena karma duniawi kita. Karma duniawi kita tuh maksudnya adalah Saturn ya. Saturn itu yang menetapkan kebijakan-kebijakan di dunia. Dia yang membangun fondasi, dia yang membuat kita disiplin dan tanggung jawab. Walaupun secara spiritual kita nggak punya batas ya. Secara jiwa kita nggak punya batas. Tapi kan badan ini punya keterbatasan. Jadi materi ini, badan kita adalah materi kita. Dunia kita itu materi, punya keterbatasan. Entah mungkin keterbatasan itu adalah anak ya, kreativitas, proyek, bagaimana kalian having fun, yang mungkin kalian harus akhirin, yang karena di sini ada pengorbanan. Kalau kalian tidak akhirin, itu ada pengeretan waktu yang kalian akan selalu menderita. Dan pekerjaan jadi zona nyaman kalian. Wow. Anyway, di bulan Februari kalian dapat The Magician. Nah, ini energi Merkuri ya. Bulan Februari Merkuri ada di Aquarius ya. Kalian akan mewujudkan jadi kalian dengan akan membangun kekuatan dari dalam diri kalian untuk mewujudkan ya nilai-nilai yang kalian pegang itu, mimpi-mimpi kalian dengan nilai-nilai yang kalian pegang itu menjadi nyata. Kalau ya, dan kalian mungkin akan ekspresikan, komunikasikan ke lingkungan sekitar atau teman-teman network kalian, kalau nggak gini juga caranya gitu kan. Kalau sesuatu itu udah nggak sesuai lagi dengan nilai yang kalian pegang, kalian akan komunikasikan itu. Di bulan Februari hanya kalian yang tahu apa yang harus dikomunikasikan. Anyway, karena mungkin buat mereka itu udah terlalu nyaman ya gitu. Atau kalian yang terlalu nyaman. Energi dua arah, nggak pernah searah. Oke. Di bulan Maret ya, kalian dapat The Emperor. The Emperor itu energi Aries. Kalian sadari penuh kalau kalian punya kuasa dan kendali akan nasib dan hidup kalian sendiri. Kalian siap untuk bersikap, mengambil sikap atau ya mengambil keputusan.
kalian akan memiliki kemampuan atau kalian akan mendapatkan kemenangan dengan energi The Chariot ya. The Chariot, maaf, the Emperor. Kalian punya kemampuan untuk mengambil sikap, bertindak tegas, dan kalian akan mampu mengkontrol, mengendalikan diri kalian sendiri dari sisi gelap dan terang kalian ya, untuk moving forward. Kalian bersikap, entah itu tentang status kalian ya, reputasi kalian, long term goals kalian, bahkan mungkin karir. Yang mungkin udah saatnya diakhiri. Dan di bulan Maret itu tanggal 7 Saturn meninggalkan Aquarius masuk ke Pisces. Saturn di Pisces itu energinya buat Libra ada di rumah ke-6, yaitu dalam untuk kesehatan kalian. Efeknya ya, Saturn akan ada di sana selama 2,5 tahun. Jadi yang akan berdampak itu di rutinitas kalian, keseharian kalian ya. Juga bagaimana kalian melayani orang lain, itu juga untuk kesehatan kalian sendiri, dan bagaimana kalian menggunakan waktu kalian ya. Jangan sampai kalian melakukan segala sesuatu itu karena kecemasan dan kekhawatiran kalian. Entah itu tentang rumah tangga, keluarga, tentang rumah, properti, tentang tradisi. Ya. Karena mungkin di rumah kalian ada kenyamanan. Saturn itu lagi-lagi dia karma duniawi, dia bikin kita grounded, membumi, cukup membumi ya. Dan Saturn di Pisces itu berdampingan dengan Neptune. Neptune itu ruler planetnya Pisces juga, dan di rumahnya, dia lagi di rumahnya, di kandangnya, energinya tuh double. Neptune itu tentang imajinasi kita, tentang mimpi kita, idealisme kita ya, tentang visi juga. Barengan dengan Saturn di situ yang buat semuanya menjadi nyata, menjadi materi gitu. Saturn dia yang akan membuat, merealisasikan mimpi-mimpi kalian menjadi nyata. Dengan energinya The Emperor di sini di bulan Maret itu wow sih. Kalian yakin, kalian tahu ya. Sadarin penuh. Tapi di rumahnya Pisces, Saturn di Pisces, di rumahnya Pisces kalian dapat The Devil, zona nyaman kalian. Secara mindset, kalian punya mindset seorang emperor, kaisar. Jadi ada sisi gelapnya juga. The Emperor itu malas. Kaisar tuh paling malas gerak. Dia sukanya mendelegasikan segala hal. Jadi hati-hati dalam zona nyaman kalian sendiri ya. Meskipun kalian kaisar, bukan berarti kalian tanpa celah kan gitu.
dengan mindset itu kadang kita salah mengartikan kuasa, power. Karena kedua sisi lain dari Saturn yang barengan sama Neptune itu, untungnya Neptune retro, Neptune udah nggak direct. Neptune direct itu akan, kalau dia nggak selaras, dia jadi konflik loh antara Saturn dan Neptune ya, karena jadinya delusional gitu loh, jadinya delusional, konflik, maunya gini, apa yang dilakukan berbeda, ya kan? Mimpinya apa, yang dilakukan apa, nggak ada tindakannya gitu maksudnya. Jadinya delusional. Dan tanggal 23 Maret Pluto meninggalkan Capricorn masuk ke Aquarius. Pluto tuh planet transformasi ya. Masuk ke Aquarius. Buat Libra itu bagaimana kalian mengekspresikan. Di rumah kelima, bagaimana kalian having fun. Having fun di sini bagaimana kalian menikmati, menghabiskan waktu kalian. Entah itu dalam kreativitas, entah itu dalam romance, entah itu love affair, entah itu anak, entah itu jiwa kanak-kanakan kalian, yang kalian harus akhiri. Kalau kalian mau transformasi, kalau kalian ingin berlaku selayaknya emperor gitu kan, kaisar, dimana nasib dan hidup kalian ada di tangan kalian sendiri. Bukan karena bergantung pada siapapun. Nah, di bulan April ya, kalian dapat The Sun. Nah, The Sun lagi-lagi Aries. April bulannya Aries, matahari ada di Aries, dan ada gerhana matahari di Aries ya. Gerhana matahari itu dampaknya mereka-mereka yang punya kuasa, yang punya otoritas. Nah, setiap orang, setiap individu punya kuasanya masing-masing. Ada kebenaran yang terungkap, ada pencerahan gitu ya. Bagaimana kalian bisa mengendalikan diri kalian sendiri dari dualitas yang kita miliki masing-masing ya. Dan di sini itu tentang rumah tinggal, rumah tangga, keluarga kecil, keluarga besar, tradisi, leluhur, stabilitas emosional, yang mana mungkin berkaitan juga dengan karir, status, reputasi, long term goal kalian ya. Wait a minute ya. Yep. Yang mana kalian harus akhiri, yang mana kalian harus bersihkan energi kalian dari energi-energi yang udah gak relevan lagi dengan kalian. Entah itu menyangkut cerita lama, pattern-pattern lama, kebiasaan-kebiasaan lama. Yang kalian udah ngelotok gitu ya. Kalian udah ngelotok kalau kalian tuh seperti ini gitu.
pada kenyataannya sekarang kalian dihadapkan pada titik dimana kalian harus menjadi yang berbeda. Pluto, Pluto masuk ke Aquarius. Ya. Aquarius itu tentang rasa kemanusiaan, tentang keadilan sosial, tentang network, aspirasi-aspirasi dan harapan kita. Nilai-nilai itu mungkin yang kalian harus kembalikan ke jati diri kalian sendiri, sejatinya kalian. Bukan hanya yang kalian yakini, karena keyakinan kita pun bisa berubah seiringnya dengan waktu, umur. Karena trauma-trauma di saat kita kecil pun itu akan terus kita bawa loh, kalau gitu nggak ke healing, kalau nggak kita clearing gitu. Kenyamanan kalian dalam networking ya, bergantung, bahkan ketergantungan dan bergantung, anyway, dengan network. Itu dampak dari gerhana matahari di Aries buat Libra. Dan bulan Mei ya, tanggal 1 Mei Pluto retrograde di Aquarius. Planet transformasi itu kembali retrograde di Aquarius. Jadi udah masuk Aquarius tapi retrograde. Retrograde lagi-lagi merevisi, introspeksi. Karena kali ini adalah planet transformasi, sebelum kalian mampu menciptakan perubahan, kalian diminta lagi untuk merevisi trauma-trauma dari masa kecil hingga saat ini. Apa yang memukul kesadaran kalian dari waktu kalian kecil, apa yang bikin kalian tersentuh sehingga membuat kalian sekarang seperti sekarang. Karena apapun yang kita lakukan atau cara berpikir kita, semua itu berdasarkan nilai-nilai atau pemahaman, persepsi kita yang kita dapatkan dari kita kecil hingga saat ini, kan gitu. Kalau trauma-trauma itu belum kita clearing gitu, dia akan muncul terus dan kita akan bertingkah atau kita akan bertindak berdasarkan persepsi yang sama. Jadi Pluto itu akan mengangkat habis sampai perubahan itu benar-benar ada. Ya harus dicabut dari akar-akarnya gitu. Tanggal 1 Mei Pluto retrograde di Aqua. Kalian dapat strength di bulan Mei. Kalian diminta untuk membangun kekuatan dari dalam, lebih percaya diri, lebih ekspresif, dan di Mei itu juga tanggal 5 ada gerhana bulan di Scorpio. Gerhana dampaknya lebih powerful dibanding sekedar purnama. Gerhana dampaknya bisa 6 bulan ke depan. Mei sampai Oktober. Dan pas Pluto
itu retrograde sampai bulan Oktober, dia akan balik lagi direct. Dan gerhana bulan itu dampaknya juga 6 bulan sampai bulan Oktober kurang lebih. Gerhana bulan itu sangat emosional, bagaimana kita merilis karma-karma itu yang mengikat kita. Dan gerhana bulan di Scorpio buat Libra itu tentang nilai-nilai dan persepsi, mindset ya, yang ideologi bahkan ya. Apa yang berharga atau apa yang bernilai buat kita dan bagaimana kita menilai, bagaimana kalian menilai ya. Apa yang kalian ingin ciptakan itu, bagaimana kalian merilis itu. Kadang idealisme kita sendiri yang membatasi kita. Bahkan keunggulan kita ya, kemampuan kita itu jadi batasan kita sendiri. Kelebihan kita itu jadi kekurangan kita. Nah, dan bulan Mei juga tanggal 16 Jupiter meninggalkan Aries masuk ke Taurus. Dimana buat Libra, Taurus itu ada di rumah ke-8 ya. Tentang bagaimana kalian berbagi untuk hal-hal yang sifatnya milik bersama atau dalam kebersamaan. Tentang kontrol dan power. Ada batasan-batasan yang tidak terlihat, yang tidak tertulis, yang kita harus bisa kenali, akui, sadari dan hargai. Tadi kemampuan kita pun terbatas. Kemampuan itu bisa jadi bumerang. Kekurangan kita bisa jadi kelebihan kita. Bagaimana kita menghargai itu semua dan mengenal batas-batasnya dalam kebersamaan itu sendiri kan. Oke, dan bulan Juni kalian dapat The Devil. The Devil itu tugasnya nakut-nakutin, bikin kita cemas, bikin kita khawatir sehingga kita tidak bergerak dari zona nyaman kita. Padahal kekhawatiran-kekhawatiran itu kita harus berani langkahi, hadapi. Bukan kita elakkan gitu, maksudnya untuk kita hindari, bukan. Kalau kita hindari, kita ngikutin si setan. Kita untuk stay di zona nyaman kita, yang aman-aman aja. Padahal hidup itu tantangan, hidup itu resiko. Kalau nggak ada tantangan, ya nggak hidup. Ini energi Capricorn ya. Yang mana di situ kalian akan dapat bulan Juni ya. Tanggal 1 Juni ada apa? Pluto retrograde balik ke Capricorn. Dan ini energinya Capricorn ya. Di rumahnya Capricorn kalian dapat apa? The Sun. Jadi lagi-lagi Pluto planet transformasi retrograde, merevisi sebelum jadi merevisi dari dalam tradisi kalian sendiri, untuk stabilitas emosional kalian, rumah tangga, keluarga kecil, keluarga besar, rumah kalian sendiri. Jadi situ akan ada terang, akan ada kebenaran yang terlihat dari kenapa kita khawatir, kenapa kita cemas, kenapa kita takut. Ada hal-hal yang
yang menyentuh trauma kita untuk tidak menghadapi apapun itu tantangannya. Yang ada masih nimbun di situ, yang mesti dikeluarin sama si Pluto. Entah itu tentang relationship, partnership, bahkan dengan diri kalian sendiri ya. Juga status. Anyway, di bulan ya kalian diminta untuk mengembalikan energi, membersihkan energi kalian dari kontaminasi yang selama ini membentuk kalian, yang kalian gak sadarin. Itu ya, menyadari dulu ya kan, kalau ini udah gak relevan, itu harus kalian release, lepaskan. Caranya hadapin, bukan lagi menghindari apapun kekhawatiran kalian. Di bulan Juli kalian dapat The Chariot. Kalian akan dapatkan kemenangan ya. Kalian akan bisa moving forward, apapun relationship kalian statusnya ya. Kalian akan bisa moving forward karena kalian sanggup mengatasi atau menguasai diri kalian sendiri, menguasai diri kalian sendiri, dualitas dari dalam diri kalian sendiri, sehingga itu akan berdampak pada karir kalian sendiri, status kalian, reputasi kalian, dan juga long term goal kalian. Di Juli itu ada Venus yang retrograde di Leo ya, dari tanggal 23 Juli sampai 4 September, jadi hampir 2 bulan ya. Yang mana kalau memang ada yang harus diakhiri, kalau kalian memang sudah bisa berani ya, untuk mengakhiri, akhiri. Jangan ada ketergantungan atau kebergantungan ya. Jangan mengulur-ngulur, mencoba membeli waktu, karena itu akan menderitaannya lebih panjang gitu aja sih. Atas pemahaman kalian sendiri tentang apa itu rasa kemanusiaan, keadilan, aspirasi kalian, nilai-nilai kalian, ideologi kalian sendiri. Di bulan Juli itu juga tanggal 19 Nodes Moon beralih, maksudnya pindah aksis dari Taurus Scorpio ke Aries Libra. Nah, kalau dari tahun 2020 kemarin ya sampai 19 Juli itu North Node-nya dari Taurus, South Node-nya ada di Scorpio. Pindah ke North Node-nya ke Aries dan South Node-nya ke Libra. Nah, kalau selama 2 tahun terakhir ini, selama awal-awal pandemi ya, kalian mungkin fokusnya ada di Taurus. Itu tentang bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan, hal-hal yang sifatnya milik bersama ya, batasan-batasan itu. Tahun depan dan sampai 2 tahun, sampai 2025 ya, itu fokus kalian adalah di relationship Libra, di relationship.
Karena North Nodes itu kayak kepala naga ya, fokus kita ke depan. Sedangkan South Nodes itu ekor naga. South Nodes-nya sekarang ada di Libra, yang mana tentang jati diri kalian. Rumah pertama buat Libra, rising atau ascendant sign, itu tentang bagaimana reputasi kalian, bagaimana kalian merepresentasikan diri keluar, bagaimana kalian ingin dilihat, citra diri kalian, self image kalian. Kalian tahu bagaimana harus bersikap, kurang lebih gitu. Dan kalian sudah mengenal banget itu. Nah sekarang di rumah kalian sendiri, kalian dapat the wheel of fortune. Bagaimana kalian melampaui batas-batas itu. Gak penting citra diri ternyata. Fokusnya lebih ke ya, itu karena Libra di ekor naganya. Kalau memang citra diri yang udah gue bangun sampai, yang kalian sudah bangun sampai saat ini, itu ada beberapa yang gak relevan, bahkan membatasi kalian untuk mencapai kepala naga ya, fokus kalian yaitu relationship, kalian akan tinggalkan. Kalau selama ini 2 tahun terakhir ini tentang nilai-nilai itu ya, yang kalian coba. South Node-nya ada di rumahnya Scorpio, yaitu di rumah materi atau duniawi. Bagaimana kalian menilai tralala, segala hal yang bernilai buat kalian. Itu kalian coba lepaskan ya. Udah kalian coba lepaskan. Nanti ya tanggal 19 Juli ini dia bergeser tentang citra diri kalian sendiri. Yang mana dari citra diri kalian yang udah gak relevan, kurang lebih gitu, yang kalian harus rilis. Bulan Agustus kalian dapat the world. Siklus itu udah komplit, udah ketemu titik, udah titik baliknya gitu, the world. Karma itu udah berbayar, karma itu udah cukup kalian sadari gitu. Saturn ya. Ini energi Saturn, energi Aquarius, tapi Saturnnya di Pisces, the devil. Di rumahnya Pisces ya, ada the devil, karma duniawi. Yang mana sekarang masih di saat itu ya, di bulan Agustus itu Pluto ada di Capricorn ya. Kalian udah menemukan, menyadari batasan-batasan atau kontrol, power, bahkan ideologi intelektual yang sifatnya milik bersama dan dalam kebersamaan ya. Karena ini rumah ke-8, kalian udah sampai ke titik temunya, pencerahan kalian dapat kesadarannya gitu loh. Apa yang membuat kalian nyaman. Ouch. Semua berangkat dari rumah. Rumah kita sendiri. Di bulan Agustus gak apa-apa lagi sih. Lanjut ke September ya, kalian dapat The Orchard. The Orchard ini karma. Gue tadi ngejelasin ya. Resources itu ada harganya. Ada tanggungannya. Hak kita atau bukan.
ada tanggungannya. Karena di dalam hak itu ada kewajiban. Okay. Dan rumah ke-9 ya, atau di bulan 9 itu tentang bagaimana kalian melampaui batasan-batasan kalian, limit, your own limit. Menghadapi perbedaan-perbedaan, bagaimana kalian mempelajari hal-hal yang baru, hal-hal yang asing buat kalian, tentang travel itu sendiri, tentang segala hal yang sifatnya berjarak. Ada jarak antara yang kita tahu dan kita tidak tahu, ya. Perbedaan budaya, agama, latar belakang, dan juga filosofi, bahkan hukum. Tentang higher learning. Ini rumah 9 itu rumahnya Jupiter. Jupiter di Taurus. Oke. Dan ya Venus direct ya di September ya, tanggal 4 di Leo ya. Di bulan Oktober, paling seru nih bulan Oktober, bulan 10 ya. Pluto direct di Capricorn tanggal 10. Jadi kalau selama ini tertunda dari bulan Maret dia retrograde ya. Kalau kalian mau menciptakan perubahan dan semua itu tertunda, ada risiko, ada rintangan dan segala macam, itu hanya menggali lagi hal-hal yang kita lupakan untuk kita benar-benar bisa berubah ya. Jadi di bulan Oktober ini tanggal 10 Pluto direct, artinya untuk perubahan itu semua akan dilancarkan energinya gitu. Oke. Masih di Capricorn ya. Jadi kalian dapat apa di bulan Oktober? The Star. Pemulihan untuk mewujudkan impian-impian kalian menjadi nyata. Pemulihan di sini adalah clearing your energy, membersihkan energi-energi kalian dari yang tidak relevan lagi dengan kalian. Lepaskan. Sehingga semesta bisa menyelaras dengan kita. Semesta nggak bingung gitu loh dengan energinya kita. Lo maunya apa sih gitu. Semesta juga kalau mau mengabulkan juga nggak bingung juga gitu kan. Lo maunya ini tapi kelakuannya nggak gini, lo maunya gini tapi begitu, kurang lebih gitulah. Ini energinya, The Star-nya energi Aquarius. Yang mana kalian akan di rumah Aquarius dapat strength. Kalian diminta untuk lebih kuat, lebih pede dalam berekspresi, dalam sehingga kreativitas kalian juga lebih muncul. Dan ini itu semua juga untuk nge-support ya, karir yang kalian bangun, reputasi atau status, bahkan long term goal kalian sendiri. Itu akan menjadi nyata, akan menjadi mewujud ya, harapan-harapan kalian akan mewujud kalau kalian bisa merilis semua energi yang bukan kalian, kontaminasi dari orang tua, mungkin kakak, adik, tetangga ya, yang nggak selaras lagi, itu harus dilepas. Masa kecil kalian mungkin yang masih nempel di benak ya. Dan bulan Oktober itu ada gerhana bulan dan gerhana matahari loh. Tanggal 14 Oktober gerhana matahari di Libra. Lagi-lagi The Wheel of Fortune, energi Jupiter ya, di Libra kalian dapat
Jupiter di Taurus. Taurus itu ada di rumah 8, the world. Aquarius lagi, Saturn lagi. Kalian minta untuk kuat meninggalkan apapun itu yang sudah tidak relevan dengan kalian. Bisa itu anak, bisa itu masa kanak-kanak kalian, jiwa kekanak-kanakan kalian. Bagaimana kalian having fun? Romance, love affairs, kreativitas. Anyway, karena di rumah Aquarius kalian dapat ini, the strength. Gerhana matahari tanggal 14 Oktober ya. Lagi-lagi kuasa kita, kemampuan kita, kelebihan kita itu bisa jadi bumerang dan jadi kekurangan kita. Tanggal 28 Oktober gerhana bulan di Taurus. Iya. Balik lagi ke sini. Gerhana matahari di Libra. Kalian dapat Jupiternya di Taurus ya. Gerhana bulan di Taurus. Batasan-batasan dalam kebersamaan. Bisa nggak kita menguasai diri kita sendiri? Menghargai diri kita sendiri. Kalau kita punya batas, kita menghargai orang lain juga. Otomatis, secara otomatis. Kemampuan kita, kemampuan orang lain. Keterbatasan kita, keterbatasan orang lain. Dan oke. Bulan November kalian dapat The Hangman. The Hangman itu energi Pisces. Saturn di Pisces. Di rumah Pisces ada The Devil. Dalam kesehari-harian, kebiasaan-kebiasaan, rutinitas, dan bagaimana kita melayani orang lain. Apa yang buat kita nyaman? Apa yang buat kalian nyaman? Sadarin, ada The Devil di situ. Yang kalian harus akhiri dengan energi The Hangman. Di bulan Desember kalian dapat The Moon. Ini sisi emosional kalian ya, yang tersembunyi ya, ada yang kalian sembunyikan. Ini energi Cancer. Energi Cancer buat Libra itu di karir, reputasi, status, long term goal ya. Ada sisi emosional yang kalian simpan. Ada yang kalian sembunyikan. Ini di rumah ke-12 ya, Desember. Dan itu karma. Rumah ke-12 itu tentang karma, ending, closure, alam bawah sadar, keyakinan yang membatasi kita. Dan karena ini energi Cancer, ini tentang rumah ke-10, long term goals kalian, yang dimana di rumahnya Cancer kalian dapat The Star. Lagi-lagi clearing your energy. Kalau kalian belum bisa clearing energy, impian kalian tidak akan terwujud. Karena kalian dapat The Star itu sebenarnya impian kalian akan terwujud, realisasi. Tapi satu syaratnya, clearing your energy, jangan kontradiktif dalam menyampaikan pesan atau frekuensi ke semesta. Energi yang seperti apa yang kalian sampaikan?
Karena like attract likes gitu. Kita akan menarik yang menyerupai kita. Jadi bagaimana menjadi apa yang kita inginkan dulu, baru itu akan terwujud, kan gitu. Kalau kita aja masih bingung untuk menjadi, semesta akan memberi apa? Frekuensi apa yang akan datang? Nggak ada. Kegalauan itu sendiri. Oke, udah nyampe Desember berarti kelar ya untuk tahun 2023. Kalau mau lebih personal ya kontak aja, konsultasi aja langsung ke WA gue. Dan semoga resonansi berguna. Kalau iya jangan lupa like, comment, dan share. Thank you udah nonton.